atau gimana ya, saya jualan ini lewat online masih juga belum maksimal, lewat ini masih belum maksimal. Bu, kalau ibu sana sini terus promosi pameran sini bagus, tetapi ibu kapan waktunya untuk keluarga, kapan waktunya ibu untuk anak-anak, tapi bisnis harus jalan. Iya ya Pak Ato, gimana caranya? Jadikan rumah ibu orang berkunjung datang ke sana. Kalau mau sukses tuh memang senyumnya harus lebar-lebar Bu ya. Cung yang bisnis makanan, kuliner makanan, Cung makanan ya. Banyak juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Produksi di rumah ya masing-masing Bu. Cung yang kerajinan. Ada kerajinan mana? Wah, Bu Umi toko kita ya. Saya selalu tampil terus, beliau di mana-mana ada. Masya Allah, kemarin panen katanya di itu ya, WJB. Wah, segerombolan saya lihat Bu. Cuman nggak komen aja, saya ikut senang ya. Barusan ngobrol-ngobrol bahwa kalau kita hanya bisnis jualan saja sama saja dengan orang yang jualan di jalanan Bu. Ya, jualan gorengan, hari ini masak, adonan, terus langsung menjajakan, jual sekian ribu rupiah pulang. Besoknya belanja lagi buat adonan, diproduksi, jual, begitu dan terus begitu. Itu bukan pembisnis ya, itu bukan pengusaha. Jadi kalau ibu mau jadi pengusaha, kuncinya faktor kali. Ingat ya, faktor kali. Kalau ibu-ibu hari ini ketemu saya, jualannya hanya di rumah saja, tetapi nanti bulan lalu atau nanti bulan depan ketemu saya lagi, ibu sudah punya cabang. Itu baru pengusaha Bu. Jadi hari ini saya bisa jualan 100 produk, besok saya harus jualan 1000 produk. Kalau terlalu jauh, hari ini saya jualan satu saja, satu kerajinan, besok saya harus bisa jual 2. Kalau itu terus dilakukan tanpa kerasa, kita tahu-tahu omset melejit Bu ya. Oh ya, belum kenalan ya tadi. Saya semangat Bu kalau depan UKM teh greget gitu ya. Baik Bu, saya juga sama seperti ibu-ibu, sama di sini tadi ada sang pengusaha sukses, malu sebetulnya. Justru yang sukses di sini adalah ibu-ibu di depan saya semua nih, guru-guru saya. Insya Allah saya banyak belajar dari UKM, banyak belajar dari sahabat-sahabat ya, bagaimana membangun bisnis itu. Perkenalkan, saya Asep Toha Sihabudin, panggilannya Kang Ato, dari Bu Wewen, mungkin dari siapa ya? Ato itu singkatannya Asep Toha Sihabudin sebenarnya, Ato Asep Toha ya disingkat jadi Ato, biar Sundanya senang, biar senang selalu dan lancar rezekinya gitu ya Bu. Ato itu Sunda ya Bu ya? Iya. Tapi kemarin ada Habib jauh-jauh dari Cirebon datang ke rumah. Jangan Ato katanya, biar lebih berkah namanya Kang Toha saja gitu Bu. Ya sudah deh, mau Kang Ato mau Kang Toha, memang apa penting berkah ya Bu. Alhamdulillah 2009 saya mulai merintis usaha. Dulu pernah kerja Bu, pernah usaha, tapi alhamdulillah diamanahi beberapa perusahaan kecil dan akhirnya ratusan juta omsetnya. Tapi waktu itu walaupun berkembang dan di situ sebagai direktur utama, saya mengundurkan diri. Ingin kayak ibu-ibu duduk di sini denger gitu ya, punya produk. Karena waktu itu walaupun saya direktur utama, produknya tetap produk orang lain, perusahaannya perusahaan orang lain. Jadi saya tetap karyawan ya. Akhirnya saya keluar, memberanikan diri 2007 akhir, kalau salah 27 akhir, dengan modal yang ya tabungan lah gitu ya. Ngelamin, jatuh bangun. Kalau di UMKM tuh terkenalnya bisnis palu gada.
Ya, apa Bu bis kalau gak ada tuh teh siapa ya? Teh yang apa yang lu mau ada? Itu kayak ajaib ya. Gaya apa yang lu punya, gue ada. Wah, sesibuk-sibuknya kita nggak mungkin kayaknya. Nah itu bahasa itu harus sudah nggak ada sebenarnya Bu ya, nggak boleh. Jadi kalau bisnis tuh harus jelas kita bisnis apa, ini produk siapa, apakah punya saya atau punya orang lain gitu ya. Terus harus fashion kita kayak Bu apa yang kerajinan tuh Bu Yati dulu fokus atau gimana ya, saya jualan ini lewat online masih juga belum maksimal, lewat ini masih belum maksimal. Bu, kalau ibu sana sini terus promosi pameran sini bagus, tetapi ibu kapan waktunya untuk keluarga, kapan waktunya ibu untuk anak-anak, tapi bisnis harus jalan ya. Atau gimana caranya jadikan rumah ibu orang berkunjung datang ke sana. Oh gitu ya, setting akhirnya buatlah namanya pendopo atau apa ya, saung-saungan. Ternyata sekarang orang datang ke rumahnya, dilatih sampai bisa dan sebagainya. Bahkan tadi saya sampaikan, alhamdulillah yang berkunjung ke pabrik Aromanis, saya ada bisnis kurang lebih ada 3. Pertama adalah Aromanis bangun, alhamdulillah saya sudah belajar menyukseskan orang lain. Ada beberapa tetangga yang tadinya nggak produksi, saya ke produksi. Ada yang tadinya nggak bisa, sekarang sudah bisa. Yang tadinya nggak punya karyawan, sekarang sudah banyak karyawan. Ya, orang keluar dari Aromanis, akhirnya dia jadi punya pabrik Aromanis. Alhamdulillah beberapa tuh sudah lancar ya. Yang kedua bisnis perboluan. Ya, ada brownie susu Lembang, ada bolu susu Lembang, ada bolen susu Lembang, ada bapia susu Lembang, serba Lembang. Pinginnya mengangkat Lembang. Kemarin saya mengangkat nama Kabupaten Subang dengan munculin bolu nanas madu khas Subang yang sekarang diakuisisi oleh De Castello Bu. Jadi kalau ibu De Castello masuk aja ke wisata De Castello, pasti si kasirnya ngasih tahu, Pak, Bu, ini ada tiket promosi bolu nanas madu khas De Castello. Jadi setiap pengunjung datang ke sana, oleh-olehnya adalah, bayangkan kalau yang datangnya 1000 orang, berarti sehari bisa 1000 boh ya. Waktu itu saya nggak nawarin bolunya waktu itu, tapi saya nawarin nilai manfaatnya. Nih bisnisnya kuncinya gini, Bu, Pak, saya mau nanya, kalau ada orang datang jualan, ini produk saya tawarkan sekian, diskonnya sekian, biasa nggak Bu? Biasa ya. Tapi saya datang ke nasi liwet ini, Bu, gimana kalau saya setting semua desain ini, lahan ini dijadiin wisata? Kira-kira orang tertarik nggak? Tanpa harus bayar, desainkan semuanya. Kira-kira kalau saya masukin berasnya, masukin ikannya, kira-kira terima nggak? Pasti diterima karena jadi solusi. Dan ini saya lakukan waktu di rumah makan terkenal di Jawa Barat ini dan puluhan cabang, yaitu Rumah Makan Ampera. 2 tahun lalu beliau bingung karena masa pandemi ya, orang mau makan di rumah makan saja nggak boleh, benar nggak? Akhirnya datang saya, dia konsultasi, sudah kata saya frozenkan saja. Gimana frozen? Akhirnya dari masakan Ampera itu, ayam, ikan dan sebagainya, saya desainkan. Udah Pak, saya desainkan saja, desainkan semua produk segala macam. Biaya saya keluarin, anggap biaya promosi, hanya biaya desain, cetak, beberapa kemasan saya buat. Nih contohnya. Sampai akhirnya kalau ibu bapak ke Ampera, Rumah Makan Ampera, itu ada kemasan sambal ya, yang itu dijual sama mereka. Sekarang sudah ada frozennya dijual sama mereka. 2 tahun lalu itu yang saya buat. Dan itu free, gak saya tarik. Nah ketika saya punya bisnis sosis sekarang ya, alhamdulillah,
sana sosaiknya nanti sosis. Jadi sosis Berlin ini alhamdulillah baru lahir sesudah Ramadan ini. Alhamdulillah saya punya produk langsung tembus ke Ampera. Setiap saya punya produk Pak atau punya produk tanpa harus saya ngajuin atau punya produk apa lagi, ini Pak langsung masuk. Kenapa? Karena kita membantu menjadi nilai value buat mereka, menjadi solusi, benar nggak? Nah, jangan hanya kita tadi jual gorengan, datang pulang dapat uang, jual gorengan terus saja. Kita akan tua di situ nantinya, ya. Harus ada nilai manfaatnya. Setuju nggak Bu? Setuju nggak? Coba mic-nya nih, saya ingin sedikit wawancara, ada nggak? Cung, manfaatnya apa nih barusan yang kira-kira diambil hikmahnya? Ada Cung? Ayo bicara Cung, dan sebutkan nama apa sekalian promosi. Nih dulu nih 2009 kalau di panggung saya selalu paling depan, lari aja, ayo siapa penulisan datang, langsung saya bilang gitu kan, ini apa bisnisnya apa, barijeng apa gemeteran ngomong juga AIO waktu itu sama Dahlan Iskan, bayangkan 6.000 orang di apa Sabuga ya, harus tampil di situ. Barijeng ngomong juga bingung, tapi acungkan aja. Pertanyaannya saya, orang 6.000 itu dalam waktu yang sama, saya yakin ini sebagian mungkin nggak kenal, bahkan sebelah namanya bisa jadi nggak kenal ya. Tapi ketika saya tampil di situ 6.000 orang kenal nama saya. Oh itu Kang Ato yang jual aroma manis ya. 6.000 tambah harus saya kenalin udah. Kalau 6.000 orang saya datang ke rumah masing-masing, berapa biaya yang harus keluarkan udah. Nah makanya kalau ditanya Bu dalam seminar atau acungkan tangan, saya nih usaha gorengan atau usaha tadi pembuatan kue, sebutin mereknya, namanya, alamatnya. Bisa jadi di situ hadir pengusaha yang membutuhkan, punya supermarketnya banyak, cabangnya banyak, dan itu terjadi ke saya. Ya Indomaret itu sampai seluruh Indonesia minta disuplai aroma manis, sekarang baru hanya Jawa Barat saja. Ya. Teh Rina ya. Alhamdulillah. Beliau kalau belanja ke saya alhamdulillah istrinya biasanya berjuta-juta, alhamdulillah kalau belanja tuh. Loh, saya mah nggak tahu apa bisnisnya kue ya. Kue ada, tapi kalau usaha saya yang utama madu. Alhamdulillah. Ya. Madu dari berbagai pelosok negeri. Alhamdulillah. Madu murni. Dan sanadnya tersampai ke para peternak dan pembolang yang insya Allah jujur dan amanah. Masya Allah. Ya, mana Teh? Diperkenalkan tadi nama Teh Rina, bisnisnya apa lagi tadi? Brand. Kalau yang brandnya sih yang paling utama itu madu murni Astabik. Astabik. Kalau kuenya apa tadi? Kalau kue mah enggak, ambil aja. Ambil aja ya. Ya dari teman gitu. Di mana tuh alamatnya Bu? Catet ya. Ini Bu Rina ya. Ternyata alumni ya, jadi malu tahu modal saya. Modal saya banyak belajar, suka ngelirik-ngelirik gitu, kayak Rifa gitu. Masya Allah, banyak belajar gitu. Alhamdulillah. Ya, gini. Kalau selama ini sih dari tadi juga dari yang saya sampaikan, selama ini masih di edukasi untuk madu murni. Edukasi karena ya. selama ini kalau melihat data dari API itu Asosiasi Perubahan Indonesia ya, 50% madu yang beredar di Indonesia itu ya didatangkan dari Cina. Betul, didatangkan dari Cina. Itu serius dari Cina? Serius. Kira dari Kalimantan. Nah, tidak. Ada yang di branding Kalimantan dari yang beredar di misalnya di Indomaret, di Alfamart gitu ya. Sudah di branding dengan branding yang lain. Dan itu 50% dari Cina. Kemudian ada juga yang di branding misalnya madu Kalimantan, ternyata itu bukan madu. Dan itu kalau di organisasi kami akan terdeteksi. Ada caranya ya untuk? Ada caranya. Di apa namanya komunitas, saya ikut satu komunitas yang sudah nasional, namanya ILMI, Inspirator Lebah Madu Indonesia. Para peternak, kemudian
kemudian para pembolang. Pembolang itu pemburu madu liar yang ada di hutan-hutan gitu ya Bu ya. Iya. Yang ada di pohon tinggi, yang ada di bukan di jurang apa, tebing-tebing gitu. Nah itu pemburu namanya bolang gitu ya. Itu tuh kalau di ilmiah kan terdeteksi siapa yang biasa mengoplos, siapa yang peternak misalnya ya, yang tidak jujur itu akan terdeteksi gitu karena ada fakta integritas para seller anggota dari ilmi itu, baik peternak, pemburu, kemudian seller itu tidak boleh menjual madu palsu Sekarang kalau cara penjualannya di rumah apa di punya toko dan atau di online? rumah. Dan belum ke marketplace sih, masih sebatas antar teman lah. Masya Allah, siap. Produk yang punya kualitas, jangan sampai salah cari madu. Saya memang ada beberapa kenal ya, kayak di Babu Salam ya. Itu beliau mulai membangun madunya itu edukasi dulu, bagaimana orang berkunjung datang ke sana. Tidak nyebarin dulu ke sana sini. Orang datang ke sana, terus bagaimana dengan sengatannya itu jadi sehat dan sebagainya ya. Dan sekarang punya beberapa toko di beberapa titik. Dia buka di beberapa masjid juga. Tersebar ya yang Babu Salam. Saya lupa lagi namanya siapa, udah lama ya. Tapi saya lihat beberapa toko itu sudah mulai di sana sini ada. Tapi dia mulai mengenalkan manfaat madu ini apa, terus dengan sengatan seperti apa. Edukasinya aja dulu. Sehingga orang akan mencari, datang ke sana, lihat madunya dan benar tidak dioplos. Karena langsung dipotong di situ, diperas di situ. Bahkan dia jual dengan sarangnya. Saya kadang-kadang kalau beli madu itu selalu dengan yang sarangnya, karena dekat di Maribaya, tinggal beli ke Maribaya, banyak di situ ya.